Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Muhafiz Channel. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita sudah masuki hari ke-16 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTuber sekalian, manusia tidak mungkin ada yang luput dari dosa. Dia akan melakukan dosa, baik dosa itu kepada Allah maupun dosa terhadap sesama manusia itu sendiri. Karena itulah sifat manusia. Sesuai dengan sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'inat tawabuna. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi setiap manusia itu pasti berbuat dosa. Namun yang terbaik di antara mereka yang berbuat dosa adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sobat YouTuber sekalian, dosa pada Allah itu bisa dosa besar, bisa juga dosa kecil. Ketika dosa kecil, maka bisa diampuni salah satunya dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan astagfirullahaladzim, atau dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa ilham taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dosa besar, maka orang itu harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah ampun pada Allah dengan ampun yang sebenar-benarnya. Sahabat YouTuber pasti sudah tahu kisah seseorang yang membunuh 100 orang. Pada zaman dulu, orang ini berdarah dingin. Dia membunuh banyak sekali manusia. Setelah 99 orang yang dia bunuh, kemudian dalam hatinya ada perasaan takut diazab oleh Allah. Maka dia bertanya kepada manusia, di mana ada orang alim. Maka seorang menunjukkan kepada seorang rahib. Datanglah dia kepada seorang rahib dan berkata, wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Kata si rahib, wah, sudah banyak sekali, kamu tidak akan diampuni. Maka orang itu kesal dan dibunuhlah si rahib itu menjadi 100 orang yang dia bunuh. Namun dalam hatinya ada perasaan ingin bertobat juga. Maka dia tanya lagi kepada manusia, apakah ada orang alim yang bisa saya tanya? Maka ditunjukkanlah kepada seorang alim. Dia mendatangi seorang alim kemudian bertanya, wahai alim, saya ini sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Kata si alim itu, sebanyak apapun dosa manusia, Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kamu harus pindah dari tempat semula, karena tempat semula itu adalah tempat yang buruk. Kamu harus pindah ke tempat yang baru, di mana orang-orang di sana menyembah Allah dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pergi untuk menuju tempat yang baru yang disarankan oleh si alim. Di tengah perjalanan, ternyata malaikat maut mencabut nyawanya. Pada saat dicabut nyawanya itu, maka berselisih antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini orang sudah membunuh 100 nyawa, maka ini bagianku. Tapi kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat dan ingin menuju tempat yang baru. Maka datanglah malaikat lain yang menyerupai manusia, kemudian berkata, ukurlah jarak antara tempat dia semula dengan tempat dia yang baru. Ketika diukur, ternyata lebih dekat kepada tempat yang baru, maka bagian malaikat rahmat yang mengambil nyawa. Itulah kisah orang yang dosanya sangat banyak karena sudah membunuh 100 orang, namun karena dia bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Sahabat YouTuber sekalian, syarat dosa besar diterima oleh Allah taubatnya yaitu pertama dia menyesali dengan dosa-dosanya, kemudian tidak mengulang lagi perbuatan tersebut, dan nyawa tidak berada di dalam kerongkongan. Artinya orang itu tidak sedang sakaratul maut. Seperti kisahnya Fir'aun itu ketika akan tenggelam, dia baru mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia baru beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi karena sudah dalam sakaratul maut,
tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTuber sekalian, dosa yang kedua yaitu dosa kepada sesama manusia. Jika orang itu mempunyai dosa kepada manusia, maka dia harus minta maafnya kepada manusia yang dia telah zalimi. Tidak bisa mohon ampunnya pada Allah, karena urusannya manusia dengan manusia. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut?" Kata para sahabat, "Orang yang hartanya habis." Tapi kata Rasulullah mengatakan, bukan itu, tapi orang ketika datang ke hadapan Allah membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, namun ternyata ada orang-orang yang mengadu pada Allah bahwa dia telah dizalimi orang-orang tersebut. Maka setiap orang yang dizalimi datang kepada dia, pahala orang tersebut akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Sampai manusia terakhir mengadu dia pernah dizalimi, namun orang tadi yang pahala puasa, zakat, dan sholatnya itu banyak sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi ini akan diberikan kepada orang tersebut. Maka disebut orang-orang yang bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya juga mohon maaf jika ada orang-orang yang pernah saya zalimi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Itu saja kultum kali ini. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba